Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di acara kajian rutin kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kitab ini sekarang kita memasuki bab ke-76. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bab ke-76 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang bersabar menanggung derita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi menyampaikan babu ihtimalil adza, bab sabar menanggung derita. Al-adza adalah sesuatu yang menyakitkan seseorang, baik berupa ucapan, perbuatan dan selainnya. Derita ini bisa jadi kaitan dengan perkara dunia, termasuk juga perkara agama. Jika derita itu kaitan dengan perkara agama, maka semestinya dan sewajarnya seseorang ketika disakiti, maka dia hendaklah mempertahankan kaitan dengan agamanya. Kesabaran dalam menahan derita ini merupakan contoh dari Nabi SAW dan para nabi yang lain. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 di ayat ke-10 disebutkan, wa minan nasi, dan ada di antara manusia, man yaqulu amanna billah, dia menyampaikan kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya fillahi, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka disiksa hingga datang pertolongan Allah kepada mereka. Jika mereka memilih agama dan ia mempunyai tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka tentunya ia akan menghadapi derita. Dia akan menghadapi cobaan. Dan ketika menerima cobaan tersebut, ketika menerima derita tersebut, maka dia mempertahankan kesabarannya. Maka inilah yang disebut dengan ihtimalul adza, sabar menanggung derita. Seorang itu akan dicoba berdasarkan nilai agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-11. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man ya'budullaha ala harfin, ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja. Jadi dia menyembah Allah hanya di tepi saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, ketika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, dan jika dia ditimpa satu cobaan, maka orang tersebut berbalik ke belakang. Khasirad dunya wal akhirah, dia rugi kaitan dengan urusan dunia dan dia rugi juga kaitan dengan urusan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika ia disakiti karena mempertahankan agama Allah, karena dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan karena ajakan kepada kebaikan, ia menjadikan cobaan ini sebagai siksa, lalu ia mengundurkan diri disebabkan adanya rintangan ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal ini seperti yang tadi disampaikan di dalam surat Al-Hajj. Ada orang yang beriman, ada orang yang beribadah hanya di sisi tepi saja. Ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia tenang dengan kebaikan itu. Dia tetap berada di dalam ibadah tersebut. Tapi ketika diuji, diberikan cobaan, maka dia mundur ke belakang, meninggalkan ibadah tersebut. Maka Allah mengingatkan kita, khasirad dunya wal akhirah, orang tersebut mendapatkan kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ini adalah realitas yang terjadi. Sebagian orang beribadah berdasarkan kecondongan dirinya.
Ia tidak beribadah secara konsisten, tapi dia beribadah hanya mencari urusan dunia saja. Ketika urusan dunia dia dapatkan, dia tetap beribadah. Tapi ketika diuji, maka dia tidak kuat mendapatkan ujian itu. Ini adalah kalau perkara-perkaranya urusannya dengan agama, maka kita disuruh untuk bersabar. Terus bagaimana jika penderitaan itu berkaitan dengan dunia dan pergaulan antar sesama? Maka tentu kita diberikan pilihan. Jika kita mau bersabar, jika tidak maka kita boleh menuntut orang yang telah menzolimi kita. Contoh, ketika ada orang yang melakukan kezoliman kepada kita, maka kita bersabar, boleh. Tapi seandainya kita menuntut, bahkan ketika kita bersabar, justru akan mendatangkan keburukan. Dia akan melakukan kezoliman dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu, lebih baik kita ketika itu menuntut kaitan dengan orang yang telah melakukan kezoliman kepada kita semuanya. Contoh, ketika memiliki tetangga yang mengganggu dengan menimbulkan suara gaduh, kemudian memukuli tembok, menghentikan mobilnya di depan rumah kita dan lain sebagainya, maka itu tergantung kepada diri kita. Mau kita biarkan dia dengan bersabar, silahkan. Tapi ketika kita pingin mengambil hak kita dengan kita menyampaikan kepada dia, karena ini hak kita dan lain sebagainya, maka itu pun maka itu pun boleh buat kita semuanya demi mengambil hak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man yantasara ba'da dzulmi, fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada balasan untuk menyalahkan mereka. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, sabar tentu lebih utama supaya tidak terjadi permusuhan. Tak kala terjadi hal demikian, maka lebih utama ia mengambil haknya demi menghindari kezaliman. Kemudian Imam Nawawi dalam bab ini menyebutkan 2 ayat. Dan 2 ayat ini sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 134, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang indikator orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menyebutkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat ke-43, surat ke-42 ayat ke-43, wala man sabara, tetapi barang siapa yang bersabar, wa ghafara, dan dia memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kemudian kata Imam Nawawi, adapun hadis-hadis yang berbicara tentang ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Sudah kita membahasnya di dalam bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya kita membahas tentang memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Nah, kemudian dalam bab ini secara khusus Imam Nawawi menyebutkan satu hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Anna rajulan, ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, aku ini punya keluarga. Keluarga ini jika aku menyambung silaturahmi kepada mereka, maka dia memutus tali silaturahmi tersebut. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ketika aku berbuat baik kepada mereka, justru mereka membalas kebaikan itu dengan keburukan. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ketika aku bersikap lemah lembut kepada mereka, justru mereka melakukan kebodohan kepadaku. Intinya adalah orang ini ketika melakukan kebaikan kepada saudaranya, justru dibalas dengan keburukan. Ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan, faqala la in kunta kama qulta, jika kamu seperti apa yang kamu ucapkan, faka'annama tusifahumul mal wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul menyampaikan, jika apa yang kamu katakan, jika apa yang kamu lakukan itu seperti apa yang kamu katakan, berarti kamu telah menyumpal abu panas ke dalam mulut mereka, dan pertolongan Allah senantiasa bersama kamu untuk menghadapi mereka selama kamu bersikap demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang hadis ini sesungguhnya pernah kita bahas di bab sebelumnya. Itu bab yang cukup jauh memang pembahasannya, bab
tentang menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik kepada orang tua. Ini sudah kita bahas kaitan dengan bab ini. Dalam bab ini disebutkan, ada orang yang curhatnya, Rasul, kami ini punya kerabat, kami ini punya saudara, tapi dia selalu berbuat baik kepada saya. Mohon maaf, saya punya saudara, saya selalu berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justru membalas kebaikan itu dengan keburukan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kaitan dengan bab ini, jika kamu terus melakukan itu, kamu bersabar dengan keburukan yang dilakukan oleh saudaramu itu, maka jika kamu melakukan itu, maka Allah akan selalu menolong kamu dalam menghadapi mereka di masa-masa yang akan datang. Orang yang menjalin silaturahmi bukanlah yang mencukupkan kebutuhan orang yang dijalinnya. Akan tetapi yang disebut dengan silaturahmi adalah orang menjalin tali persaudaraan yang terputus. Inilah hakikat silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi level yang paling tinggi silaturahmi itu adalah menyambung tali persaudaraan bagi saudara-saudara kita yang memutus tali persaudaraan tersebut. Kaum muslimin rahimanahumullah, dalam bab ini maka di sini disebutkan ihtimalul adza. Kita sabar menanggung derita. Kita sudah berbuat baik kepada mereka, tapi ternyata mereka justru membalas kebaikan kita dengan keburukan. Maka dalam bab ini kembali kepada kita semuanya. Apakah kita tetap akan bersabar atau kita memang ingin menuntut hak kita ketika mereka menzalimi kita? Itu sekali lagi kembali kepada kita semuanya. Dalam urusan agama tentu kita bersabar. Terus bersabar, sebagaimana kita lihat para sahabat Nabi, bagaimana Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain, ketika diuji, maka mereka terus bersabar kaitan dengan ujian yang mereka terima. Sehingga inilah kalau kita berbicara tentang babu ihtimalil adza. Nah, setelah kita membahas tentang ihtimalil adza, yaitu sabar menanggung derita, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab berikutnya, bab ke-77. Bab ke-77 itu adalah murka bila hukum Allah dilecehkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan pribadi, mungkin dia bisa bersabar. Dilecehkan urusan pribadi dia bersabar. Tapi kalau yang sudah dilecehkan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, yang dilecehkan itu adalah agama Allah, maka tentu kita tidak boleh bersabar dalam bab ini. Kita justru murka kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat bab ini, bab murka bila hukum Allah dilecehkan dan membela agama. Kalau kita berbicara tentang marah, marah itu ada dua bagian. Marah yang pertama adalah marah yang dilakukan untuk memenangkan diri sendiri, yaitu melakukan sesuatu yang membuatnya emosi, kemudian ia marah untuk memenangkan dirinya. Maka marah seperti ini dilarang. Kita sudah pernah membahas di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin Bapak Ibu sahabat PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kaitan dengan penjelasan hadis ini. Di dalam hadis Arba'in nomor ke-11, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku. Kemudian Rasul menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Dan Rasul mengulang-ulang nasihat ini, "La taghdab." Jangan marah. Maksudnya adalah marah kaitan dengan diri sendiri. Ketika mungkin diri sendiri yang dilecehkan dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua, marah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melihat orang lain yang melecehkan kehormatan Allah, kemudian ia marah demi mendahulukan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, demi menjaga dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang terpuji dan ia akan mendapatkan pahala, karena hal ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat ke-22, surat Al-Hajj ayat ke-32 disebutkan, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan kehormatan Allah akan didapati oleh orang yang oleh seseorang, dan dia akan mendapatkan keagungan. Melecehkan merupakan perkara yang begitu besar sehingga ia membuatnya marah dan menyentuh jiwanya hingga membuatnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada agama dilecehkan, maka kita bergerak untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ayat ini. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini, di dalam ayat kedua, yaitu di dalam surat Muhammad
Surat ke-47 ayat ke-7. In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kedudukan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ayat ini, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan menolong Allah adalah menolong agama Allah. Karena Allah tidak memerlukan pertolongan. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, dan tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, yang dimaksud dengan menolong di sini adalah menolong dan menjaga serta membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ia bersikap bengis ketika ada orang yang melecehkannya, dan selainnya di antara sebab-sebab yang menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan kita jihad di jalan Allah, berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, ini termasuk menolong, membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Allah menjanjikan bagi orang yang menolong agama Allah dengan dua balasan. Pertama adalah yansurkum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kedudukanmu. Yakni jika Allah akan menolong kalian, mengokohkan pijakan kalian dalam memegang agama kalian yang tidak tergoyahkan, maka kita renungkanlah ayat tersebut. Jika kita menolong Allah satu kali, maka Allah akan membalasnya dua kali. Yaitu satu, Allah akan menolong kita, yang kedua Allah akan meneguhkan langkah-langkah kita. Makanya Allah di dalam surat Muhammad ayat ke-7 tadi, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kemudian kalau kita lihat di ayat ke-8, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fata'sallahum wa adalla a'malahum, maka celakalah mereka dan Allah akan menghapus segala amal mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ayat ini, Allah akan menghapus amal-amal mereka. Artinya mereka rugi, mereka hina dan terhinakan, dan Allah akan menghapus amal mereka. Siasat mereka menjadi bencana bagi mereka. Amal perbuatan mereka akan hilang sia-sia, tidak akan bermanfaat. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan kaitan dengan bab ini, kaitan dengan pembahasan ini, kata beliau, maka hadis-hadisnya sudah kita sampaikan di bab sebelumnya, itu bab memaafkan. Ini beliau sudah menyampaikan begitu. Ada beberapa hadis yang sudah disebutkan. Nah, kemudian setelah itu Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW. Bagaimana contoh real dari Rasul SAW ketika beliau melihat sesuatu kemungkaran. Maka hadis yang pertama dari sahabat Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri. Beliau mengisahkan, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, Inni la ta'akharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Orang itu menyampaikan, wahai Rasulullah, aku terpaksa mundur dari sholat jamaah subuh karena fulan memanjangkan bacaannya untuk kami. Ini kisah tentang seseorang yang ketika sholat kemudian dia membatalkan sholatnya. Kemudian yang tadinya berjamaah kemudian dia sholat sendiri. Dia mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya sampai melakukan itu kenapa? Karena imam terlalu memanjangkan bacaan buat kami. Kemudian fama ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattun asyaddu mimma ghadiba yauma idin. Maka kemudian disebutkan kata Uqbah bin Amir, aku tidak pernah melihat Rasul marah saat memberi nasihat melebihi kemarahan ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum mufarridina, inna minkum munaffirina. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian terdapat orang yang suka membuat orang lari dari agama. Membuat orang pergi dari agama, membuat orang meninggalkan agama. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ketika itu, fa ayyukum amman nasi falyujiz fa inna min waraihil kabir was-saghir wa dzal hajah. Maka barang siapa di antara kalian yang menjadi imam kepada satu kaum, ketika sholat dia menjadi imam, maka hendaklah dia mempersingkatnya. Karena orang yang sholat itu di belakang ada orang tua, ada anak kecil, atau mungkin ada juga orang yang memiliki kebutuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat dari ayat ini,
Mohon maaf, kalau kita lihat dari hadis ini, Rasul mengatakan, di antara kalian ada yang munaffirin, orang yang membuat orang lain lari dari agama Allah. Orang ini tidak mengatakan jangan melaksanakan sholat subuh, bukan begitu. Rasul tidak mengatakan kenapa kamu melakukan itu, enggak. Tapi orang ini justru, orang yang melakukan ini adalah membuat orang lari dari agama Allah. Dia tidak mengatakan jangan masuk Islam, enggak. Tapi begitu melihat Islam, dia lari dari Islam itu karena perbuatan orang tersebut. Maka Rasul tidak mengatakan jangan kamu melaksanakan sholat subuh. Namun perbuatannya lah yang membuat orang lari dari sholat subuh karena bacaannya yang panjang, keluar dari konteks disunnahkan. Akhirnya mereka banyak yang hengkang. Dalam kondisi ini terdapat syariat bahwa setiap sesuatu yang membuat orang lain lari dari agamanya, walaupun ia tidak mengatakan kepada mereka dengan kata-kata lari, namun ia termasuk orang membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari hadis ini, Rasul menyesuaikan dalam perkara-perkara syariat. Beliau meninggalkan sesuatu yang baik untuk mencegah sesuatu yang lebih besar daripada meninggalkan karena fitnah dan madarat. Makanya kenapa Rasulullah SAW tidak sholat tarawih berjamaah di hari keempat? Rasul menyampaikan, khawatir itu menjadikan kewajiban buat kalian. Sehingga seseorang yang berkeinginan agar orang lain menerima agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia lakukan adalah hendaklah dia dengan penuh ketenangan, keridhaan dan menerimanya tanpa adanya keterpaksaan secara syariat. Inilah yang membawa petunjuk Nabi SAW dengan kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukti hadis ini kaitan dengan bab marah bila hukum Allah dilecehkan adalah Rasul ketika itu langsung mengingatkan seorang sahabat yang mengimami terlalu lama. Pada hadis itu ada orang tua, ada anak kecil, dan tentu ada orang yang sedang punya kebutuhan. Adapun jika sholatnya itu sudah sesuai dengan kadar yang disunnahkan, maka teruskanlah. Tapi jangan terlalu panjang. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan, ada 3 jenis imam. Imam itu terbagi 3. Yang pertama adalah imam yang sangat cepat, yaitu imam yang menyepelekan, mufarrid, gerakannya begitu cepat, sehingga makmum tidak sempat melakukan hal-hal yang sunnah. Perbuatan imam ini salah. Ia berdosa, ia tidak menunaikan amanah sebagaimana mestinya karena terlalu cepat. Yang kedua, ada imam yang terlalu memberatkan. Kalau tadi mufarrid, kalau ini mufrid, yaitu menambah, ia memberatkan orang lain seakan-akan ia hanya sholat sendirian. Kita mendapati memanjangkan bacaannya, rukunya, sujudnya terlalu panjang. Padahal di belakang ada orang tua, ada anak kecil, ada orang punya kebutuhan. Ini tentu tidak dibenarkan. Yang ketiga adalah imam yang sholat sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Imam ini adalah imam yang paling baik. Ia menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini bagaimana Rasul mengingatkan kita. Jangan sampai orang itu lari dari Islam gara-gara kita, gara-gara perbuatan kita. Makanya kemudian di hadis kedua, bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika melihat kemungkaran. Maka beliau langsung berusaha untuk mencegahnya. Dalam sebuah kisah disebutkan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, Rasulullah SAW ketika itu sampai dari perjalanan. Beliau datang pulang dari perjalanan. Wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Beliau dapati aku menutupi ruang tengah rumah dengan tabir yang ada gambar patungnya. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW, kemudian ketika Rasul melihat itu, hatkahu wa talawwana wajhuhu. Beliau menyobek dan wajah beliau berubah. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu waqala ya Aisyah. Rasul bersabda, wahai istriku Sayyidah Aisyah, asaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah alladzi yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk membuat patung. Kenapa? Karena sama saja dengan dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melihat kemungkaran, maka Rasul langsung mengingatkan Sayyidah Aisyah ketika itu. Bahkan ketika itu di rumah ada kemungkaran, maka beliau tidak sudi ada kemungkaran tersebut. Maka beliau segera menghilangkan kemungkaran itu. Ini adalah kaitan dengan hadis yang barusan disampaikan. Kemudian masih dari Sayyidah Aisyah, ada kisah ketika itu kaum Amr bin Al-As, ya. Kaum Amr bin Al-As gelisah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada seorang wanita dari Bani Mahzum yang telah mencuri. Kita tahu Bani Mahzum ini adalah satu kabilah yang terhormat.
Maka ketika itu mereka itu adalah ketika itu gelisah. Kemudian ketika itu faqalu, maka mereka mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah SAW. Siapa yang berani berbicara kepada Rasul minta dispensasi. Karena ini wanita dari kabilah terhormat, udah tidak perlu ditergakan hukumannya. Faqalu, mereka mengatakan, man yajri'u alaihi illa Usamah bin Zaid. Tidak ada yang berani meminta keringanan untuknya kepada Rasulullah SAW kecuali sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid. Hibbu Rasulillah sallallahu Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika itu, setelah itu maka apa? Maka sahabat Nabi ini akhirnya Usamah bin Zaid akhirnya orang-orang ketika itu fakallamahu Usamah. Mereka akhirnya berbicara kepada Usamah. Kemudian akhirnya Usamah menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, yaitu kaum Amr bin Al-As tersebut. Kemudian ketika itu faqala Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Apakah Rasul menyampaikan, kamu akan memberikan syafaat dalam hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah, ya Rasul, jangan dipotong tangan. Ini kan berarti hukuman Allah. Maka Rasul kita itu menyampaikan, apakah kamu minta dispensasi? Kaitan dengan hukuman yang telah Allah tetapkan. Kemudian summa qama fakhtataba. Kemudian Rasul berdiri dan menyampaikan khutbah. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, innama ahlaka man qablakum. Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah annahum kanu idza saraqa fihi musyarib tarakuhu. Kalau ada orang yang mencuri dan ternyata orang yang mencuri itu adalah seorang bangsawan, maka mereka tidak menegakkan hukumannya. Kalau yang mencuri itu mungkin orang punya kedudukan, bangsawan, dari darah biru, punya harta yang banyak, maka tidak ditegakkan hukumannya. Wa idza saraqa fihi mudhaif. Tapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang melarat, orang miskin, rakyat jelata yang tidak punya apa-apa, aqamu alaihil had, maka mereka menegakkan hukumannya. Wa ayyimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri saya mencuri, saya akan memotong tangannya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kaitan dengan hadis ini, maka tidak boleh kita melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum. Makanya jika satu negeri pingin aman, jika satu negeri, satu tempat pingin aman, tidak ada kejahatan, salah satunya adalah tegakkan hukuman seadil-adilnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran, tegakkan hukuman tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika ada yang meminta dispensasi kaitan dengan hukuman tersebut, maka Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan, demi Allah, tidak mungkin saya bisa melakukannya. Umat terdahulu itu binasa, kenapa? Karena tadi, kalau ada orang bangsawan, orang kaya, orang punya jabatan, orang punya kedudukan, atau dekat dengan orang-orang yang berkuasa, ketika dia melakukan kesalahan, maka dibiarkan, tidak ditegakkan hukumannya. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang yang orang-orang yang apa? Orang-orang yang rakyat jelata, orang miskin dan lain sebagainya, ditegakkan hukumannya. Padahal yang namanya hukuman orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, rakyat biasa, termasuk juga bangsawan dan semuanya, maka tegakkan hukuman tersebut. Maka Rasul menyampaikan, demi Allah, seandainya Fatimah putra Muhammad mencuri, akulah yang akan memotong tangannya. Inilah kaitan dengan penjagaan supremasi hukum, penegakan keadilan seadil-adilnya. Kemudian yang terakhir, Imam Nawawi menyebutkan hadis Nabi SAW. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Pernah satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat riak dahak di arah kiblat masjid. Fasyaqqa dzalika alaihi. Kemudian hal itu membuat beliau tidak senang. Hatta ru'iya fi wajhihi, sampai terlihat wajah beliau itu berubah. Jadi wajah beliau berubah. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal kemudian faqama fahakkahu biyadih. Kemudian Rasul berdiri, ia bangun dan mengoreknya dengan tangan beliau. Faqala, kemudian Rasul menyampaikan, inna ahadakum idza qama fi salatihi. Sesungguhnya apabila di antara kalian melaksanakan salat,
fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya kamu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Allah itu posisinya adalah ketika kita bermunajat dan Allah itu berada di antara dia dengan kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah, maka janganlah salah seorang di antara kalian ketika meludah ke arah kiblat. Walakin an yasarihi au tahta qadamihi, tapi kalau meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Summa akhadha tarfa ridaihi fabasiqa fihi, kemudian beliau mengambil ujung sorbannya dan meludah kepadanya. Summa radda ba'dahu ala ba'd, kemudian melipatnya kembali sorban tersebut. Faqala au yafhakadha, atau dia berbuat seperti ini. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sesuatu hal, hukum Allah yang dilecehkan, hukum Allah yang diremehkan, ketika ada pelanggaran syariat, maka beliau marah bukan karena kaitan dengan pribadi, tapi beliau ini marah kaitan dengan hukum Allah yang dilecehkan. Maka kaum muslimin rahimana rahimakumullah, nyambung dengan bab sebelumnya. Kalau untuk urusan agama, tentu kita harus bersabar dengan derita yang kita miliki, dengan derita yang menimpa kita. Tapi kalau urusan dunia, maka itu menjadi pilihan buat kita semuanya. Ketika diri kita mungkin dilecehkan, dihina dan lain sebagainya, mungkin kita bisa bersabar. Tetapi ketika agama Allah dilecehkan, agama Allah dihinakan, maka tentu kita harus harus murka kaitan dengan hukum Allah yang dilecehkan itu, dan kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian dari keimanan kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesabaran serta keistiqomahan kepada kita semuanya dalam menghadapi berbagai macam rintangan di dalam menjaga agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya para pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, akan meneguhkan langkah-langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita semuanya. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila qaumit thariq. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.